Selamat siang Pak, saya atas nama Francisca Roslina Bula akan menjelaskan tentang teori moral. Teori moral adalah sikap dan perilaku individu yang didasari oleh nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan sekitarnya. Individu dapat dikatakan memiliki teori moral bila dia sudah menaati hukum-hukum yang berlaku di lingkungannya. Yang kedua, tentang teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral yang pertama adalah teori prakonfesional. Pada masa ini, individu sudah mengenal atau sudah menanggapi aturan-aturan budaya. Misalnya aturan ini baik atau benar, aturan ini salah atau sebaliknya begitu. Individu akan mengaitkan aturan-aturan tersebut dengan tingkah lakunya. Pada masa prakonfesional dibagi menjadi dua masa. Yang pertama, masa punishment. Pada masa punishment, individu sudah bisa menanggapi bahwa konsekuensi individu menganggap bahwa konsekuensi yang akan timbul dari suatu perbuatan yang dilakukan tanpa melihat sisi individunya. Jadi ketika dia melakukan atau melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku di lingkungan sekitarnya, dia sudah tahu konsekuensinya bagaimana. Dan yang kedua adalah masa instrumental relativistic orientation. Pada masa ini, perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan individu. Perbuatan ini tidak sangat merugikan, tidak merugikan diri sendiri ataupun individu. Yang kedua adalah teori masa konvensional. Pada perkembangan masa konvensional, perbuatan sudah memenuhi harapan hidup seperti harapan keluarga, kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Masa konvensional adalah masa perbuatan yang sudah bisa terpuji. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa harus mengaitkan dengan konsekuensi atau aturan yang muncul, tetapi dibutuhkan perbuatan yang loyalitas sesuai dengan harapan pribadi, dan pada masa ini tertib sosial sudah bisa berlaku. Pada masa konvensional dibagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa good girl atau good boy orientation. Pada masa ini, perbuatan yang bermoral sudah bisa dapat menyenangkan orang lain atau sudah bisa dapat diterima oleh orang lain atau sudah dapat membantu orang lain. Pada masa ini, perbuatan sudah bisa diakui atau diterima oleh orang lain. Setiap individu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Dan yang kedua adalah masa love atau order orientation. Pada masa ini, pandangan individu selalu mengarah pada otoritas, dan pada masa ini juga mereka sudah bisa berupaya untuk memelihara yang namanya tertib sosial dalam lingkungannya. Yang ketiga adalah teori masa post-konvensional. Pada masa yang ketiga ini ada usaha dalam diri individu untuk menentukan norma-norma dan prinsip moral. Pada masa post-konvensional dibagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa social contract legalistic orientation. Pada masa ini, perkembangan aturan atau perbuatan atau masa kematangan moral sudah cukup tinggi. Pada masa ini sudah memungkinkan tercapainya musyawarah dan mufakat antar individu atau kelompok. Pada masa ini juga
hukum dan aturan dapat dirubah bila hukum dan aturan itu baik untuk masyarakat. Dan yang kedua adalah masa orientation of universal ethical principle. Pada masa ini adalah masa yang tingkat tinggi, masa yang sudah tertinggi. Pada masa ini, moral dipandang benar atau salah, dan moral juga tidak harus dibatasi oleh aturan ataupun hukum. Hal tersebut dapat dibatasi oleh hak individu. Jadi pada masa ini, hukum dengan aturan tidak selamanya harus ada. Itu sesuai kepribadian seseorang. Dan pada masa ini, dapat dilandasi dengan prinsip etis. Jadi prinsip ini prinsip yang lebih jauh, baik, luas, ataupun abstrak. Yang berikut adalah tentang pengembangan moral. Yang pertama tadi ruangan lingkup perkembangan moral, yang kedua ini menyangkut perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin yang artinya mores, yang adalah tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Yang berikutnya adalah konsep moral. Konsep moral yang pertama adalah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota kelompok atau anggota suatu budaya. Yang kedua adalah peraturan perilaku yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Yang berikut adalah teori-teori perkembangan moral. Yang pertama, teori psikoanalisa. Pada teori ini, perkembangan moral dipandang sebagai proses internalisasi norma-norma masyarakat dan sebagai kematangan dari sudut organik biologik. Yang kedua adalah teori psikologi belajar. Pada teori psikobelajar dipandang sebagai hasil rangkaian stimulus atau respon yang diterima oleh pelajar atau anak, antara lain berupa pujian dan hukuman. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.